Chapter 160, Merampas Kunci Dimensi Es Bab 2. Kaibo dan para siluman harimau membantu pembasmian para iblis beruang kutub yang berada di luar mulut gua. Sedangkan Xiao Tian terbang menerobos ke dalam gua rahasia dengan menaiki punggung naga hitam raksasa. Terdapat banyak kristal es yang begitu besar dan runcing yang menghiasi langit-langit di sepanjang bagian mulut gua rahasia hingga bagian dalam gua tersebut. Kristal-kristal es tersebut membuat langit-langit gua terlihat begitu sempit untuk ukuran naga hitam raksasa. Untuk memperluas area terbang naga hitam raksasa, Xiao Tian melemparkan bola api kepada kristal-kristal es yang menghalangi ruang gerak naga hitam raksasa. Sambil menghancurkan semua penghalang, Xiao Tian menyuruh naga hitam fokus untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Terus terbang dengan kecepatan tinggi. Jangan berhenti sebelum aku menyuruhmu berhenti. Kita harus sampai ke inti gua secepat mungkin. Biar aku yang memperluas wilayah gerakmu. Ucap Xiao Tian sambil melemparkan bola api ke arah kristal-kristal es yang menggantung di langit-langit gua tersebut. Duar. Setelah terbang begitu jauh di dalam gua rahasia, akhirnya Xiao Tian sampai di inti gua. Inti gua tersebut terlihat begitu luas, berbeda dengan pintu masuk gua. Terdapat 4 buah patung beruang kutub raksasa yang menempel di setiap pojok dinding gua. Setiap patung memegang sebuah senjata berupa kampak dan menghadap ke bagian tengah inti gua. Di tengah inti gua terlihat sebuah balok es yang dilapisi sebuah lingkaran pelindung. Dan di dalam balok es tersebut terdapat sebuah kunci dimensi es yang sedang Xiao Tian cari. Ketika terbang mendekat, tiba-tiba saja naga hitam raksasa berubah menjadi naga hitam versi mini. Xiao Tian terjatuh ke daratan karena punggung naga hitam tak bisa menahan berat tubuh Xiao Tian. Xiao Tian langsung merubah posisinya dengan menarik tubuh naga hitam versi mini hingga berada di pelukannya. Dia membalikkan badannya sehingga punggungnya menghantam lantai gua terlebih dulu. Ketika tubuh Xiao Tian menghantam lantai gua, lingkaran pelindung yang menyelimuti balok es melayang semakin tinggi. Tepat di bawah lingkaran pelindung tersebut, muncul anak tangga yang terus semakin tinggi hingga membentuk sebuah piramid. Cih, merepotkan. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian memakan pil pemilih energi untuk menyembuhkan luka yang dia terima akibat terjatuh menghantam lantai gua. Setelah lukanya pulih, Xiao Tian berjalan menaiki tangga dan meninggalkan naga hitam versi mini di bawah anak lantai gua. Alasan mengapa Xiao Tian meninggalkan naga hitam di bawah lantai gua, yaitu karena terlalu berbahaya baginya menaiki anak tangga sembari menggendong naga hitam. Ketika Xiao Tian menginjakkan kakinya ke anak tangga pertama, mata dari 4 buah patung raksasa menatap ke arahnya. Ketika dia melangkah ke anak tangga kedua, salah satu patung raksasa menembakkan sinar laser dari matanya. Duar. Xiao Tian langsung menghindari serangan laser dari patung tersebut sambil melangkah memaiki anak tangga yang lain. Semakin tinggi anak tangga yang Xiao Tian injak, semakin sering sinar laser menyerang ke arahnya. Xiao Tian masih bisa menghindari semua sinar laser dengan begitu mudah hingga sampai ke anak tangga yang ke-50. Namun perjalanannya masih panjang karena masih ada ratusan anak tangga yang menunggunya untuk dinaiki. Berdasarkan ingatan Tailing Zen, jumlah anak tangga tersebut sekitar 500 buah anak tangga, dan mulai dari anak tangga yang ke-51 ke atas rintangan yang akan Xiao Tian hadapi akan semakin berat. Rintangan yang dia hadapi yaitu tekanan gravitasi yang terus bertambah setiap dia melangkah ke atas anak tangga. Semakin banyak Xiao Tian melangkah ke atas anak tangga, maka tubuhnya akan merasakan beban berat yang terus bertambah sebanyak jumlah anak tangga tersebut. Dimulai dari anak tangga ke-51, kelipatan gravitasi yang Xiao Tian rasakan seberat 2 kali lipat gravitasi bumi.
Sedangkan di anak tangga yang berikutnya Xiao Tian akan merasakan tekanan gravitasi seberat 3 kali lipat gravitasi bumi. Xiao Tian terus melangkah menaiki tangga tanpa rasa ragu. Meski tekanan gravitasi menyulitkan gerakannya, dia masih bisa menghindari semua sinar laser yang ditembakkan melalui 4 buah patung beruang kutub raksasa. Alasan kenapa dia bisa menghindari sinar-sinar laser tersebut yaitu karena 4 buah patung raksasa mulai semakin jarang menembakkan laser dari mata mereka. Itu semua terjadi sejak dia menginjakkan kakinya di anak tangga yang ke-200. Akan tetapi meski sinar laser mulai jarang menyerangnya, Xiao Tian tetap merasa kesulitan karena dia masih harus memikirkan laser-laser tersebut sembari menahan tekanan gravitasi yang semakin memberatkan langkahnya. Ketika Xiao Tian berhasil mencapai anak tangga ke-400, dia mulai kelelahan hingga terjatuh menghantam anak tangga. Xiao Tian berusaha begitu keras untuk menggerakkan tubuhnya, namun dia tidak bisa menggeser tubuhnya 1 mili pun. Sial, aku tak boleh terus terbaring di sini. Jika tidak, aku bisa mati karena terkena serangan laser 4 patung raksasa itu, ucap Xiao Tian. Xiao Tian terus berusaha menggerakkan tubuhnya namun tak bisa menggeser tubuhnya sedikitpun. Xiao Tian semakin putus asa ketika 4 patung raksasa mulai menembakkan laser mereka ke arah tubuhnya. Sud, apa aku akan mati? Pikir Xiao Tian. Dewa petir bantu aku, ucap Xiao Tian lewat telepati. Maaf aku tak bisa membantumu, hari ini aku telah merasukimu untuk kedua kalinya. Aku juga tak bisa mentransfer energi ki milikku kepadamu karena hal itu. Jelas Dewa Petir lewat telepati. Dewa Petir memberitahu Xiao Tian, bahwa kekuatan ki miliknya hanya bisa menolong Xiao Tian untuk merasukinya 2 kali dalam sehari. Sedangkan hari ini Xiao Tian telah dirasuki 2 kali ketika melawan Tai Lung dan Tai Ling Zhen. Sial, kalau begini aku akan mati, pikir Xiao Tian. Ketika dalam keadaan terdesak, tiba-tiba saja kultivasi Xiao Tian melonjak tajam hingga menjadi seorang kaisar petarung lapisan puncak. Sejak kultivasinya meningkat tajam, dia bisa menggerakkan tubuhnya dengan mudah hingga sanggup menghindari 8 buah sinar laser yang diarahkan ke tubuhnya. Duar. Karena kultivasi yang melonjak tajam, tubuh Xiao Tian seketika menjadi ringan, meski telah merasakan tekanan di atas 300 kali lipat gravitasi bumi. Tanpa pikir panjang, Xiao Tian terus menaiki anak tangga sambil menghindari serangan laser dari mata 4 buah patung raksasa. Setelah sampai di puncak anak tangga, lingkaran pelindung yang melapisi balok es menghilang. Karena menghilangnya pelindung tersebut, balok es yang menyimpan kunci dimensi es di dalamnya terjatuh ke bawah. Xiao Tian memukul balok es tersebut hingga hancur, lalu mengambil kunci dimensi es yang berada di dalam balok es tersebut. Ketika Xiao Tian telah memegang kunci dimensi es, 4 patung penjaga berhenti menyerang Xiao Tian. Naga hitam raksasa kembali ke ukurannya dan bisa kembali terbang ke atas udara. Setelah kekuatannya telah kembali, naga hitam raksasa langsung terbang ke puncak piramida anak tangga untuk menjemput Xiao Tian. Saat naga hitam raksasa mendekati Xiao Tian, dia langsung melompat ke punggung naga hitam raksasa. Setelah Xiao Tian menaiki punggung naga hitam raksasa, Xiao Tian terbang sambil membawanya kunci dimensi es pergi keluar gua. Saatnya menuju ke istana es, ucap Xiao Tian. Ketika sampai di luar gua, Xiao Tian melihat para siluman harimau beserta Kaibo telah berhasil menghabisi semua iblis beruang kutub. Setelah melihat Xiao Tian keluar dari dalam gua, semua siluman harimau memandangnya dengan begitu serius. Mereka menunggu kabar keberhasilan Xiao Tian. Apakah kau berhasil mendapatkan kuncinya? Tanya Tai Lung. Tentu saja, ucap Xiao Tian sambil menunjukkan kunci dimensi es. Hidup Dewa Obat Xiao Tian! Hidup Dewa Obat Xiao Tian! Teriak semua siluman harimau berulang kali.
Xiao Tian membuka portal menuju ruang hampa. Dia menampung semua siluman harimau beserta Kaibo ke dalam ruang hampa untuk mempercepat gerakan naga hitam saat terbang menuju lokasi lubang kunci menuju dimensi es. 161, menuju Istana Es. Xiao Tian terbang menuju ke lubang kunci menuju dimensi es. Lubang kunci tersebut terletak agak jauh dari gua rahasia. Di dalam perjalanan Xiao Tian menanyakan soal perubahan kultivasi pada tubuhnya kepada Dewa Petir. Untuk bertemu dengan Dewa Petir, Xiao Tian cukup mengucapkan namanya melalui telepati. Dewa Petir, datanglah. Aku butuh bantuanmu. Ucap Xiao Tian melalui telepati. Setelah berulang kali memanggil Dewa Petir, akhirnya Dewa Petir muncul tepat di samping kanan Xiao Tian. Ada apa? Kenapa kau memanggilku? Bukankah kau sudah tahu bahwa aku tidak bisa membantumu lagi hari ini? Aku tak bisa ikut campur dengan urusanmu ketika sudah merasukimu 2 kali. Hari ini aku sudah merasukimu 2 kali, pertama ketika kau ingin menundukkan Tai Lung, dan kedua saat kau melawan Tai Ling Zhen. Ucap Dewa Petir. Kalau kau sudah tak bisa membantuku, lalu siapa yang membantuku saat berada di dalam gua rahasia? Kultivasiku meningkat tajam sejak di dalam gua tadi, dari seorang jenderal petarung bintang 1 hingga menjadi kaisar petarung lapisan puncak. Ini terlalu tak masuk akal. Bahkan kultivasiku tidak kembali semula hingga sekarang. Tapi jika memang ini permanen, aku akan sangat bersyukur. Karena kekuatanku yang sekarang sudah jauh di atas Tai Wu, bahkan bisa dibilang hampir setara dengan kekuatan ayahku. 1 langkah lagi, aku bisa menjadi seorang pendekar tingkat petarung legenda. Ucap Xiao Tian. Kabar baiknya kultivasimu akan bertahan lama, bisa dibilang kultivasimu bersifat permanen. Kabar buruknya adalah kau tak akan bertemu Sun Long untuk waktu yang cukup lama. Dia telah menyerahkan semua kekuatannya kepadamu karena tak ingin kau mati. Jelas Dewa Petir. Tunggu, semua kekuatannya. Jangan bilang dia. Ucap Xiao Tian dengan wajah yang murung. Tenanglah, dia tidak menghilang sepenuhnya. Meski telah memberikan semua kekuatannya padamu, dia masih bisa kita bangkitkan kembali setelah kau menjadi seorang dewa petarung. Jelas Dewa Petir. Seorang dewa petarung. Maksudmu jika aku menjadi seorang dewa petarung, Sun Long akan langsung bangkit secara otomatis? Tanya Xiao Tian. Begitulah. Jawab Dewa Petir. Xiao Tian bimbang karena menurut pengetahuannya, roh iblis seperti Sun Long akan lenyap jika menyerahkan seluruh kekuatan miliknya. Namun semua kebimbangannya menghilang setelah Dewa Petir menjelaskan bahwa Sun Long masih bisa dibangkitkan kembali karena dia telah menjadi seorang roh bela diri. Sun Long akan menghilang, jika dia memberikan kekuatannya saat tidak terikat oleh kontrak roh bela diri. Begitu ya? Aku mengerti sekarang. Tapi masih ada satu hal yang belum ku mengerti. Ucap Xiao Tian. Apa? Tanya Dewa Petir. Kenapa aku tak merasakan sedikitpun hawa iblis Sun Long saat kultivasiku meningkat? Bukankah semua kekuatan itu berasal dari Sun Long? Tanya Xiao Tian. Itu semua karena bola sinar hitam di dalam tubuhmu. Bola itu menyerap semua hawa iblis saat Sun Long memberikan semua kekuatannya kepadamu. Dengan terhisapnya semua hawa iblis yang terkandung dari dalam kekuatan yang Sun Long kirim, kekuatan yang sampai kepadamu hanyalah kekuatan Ki murni yang tak mengandung hawa iblis. Jelas Dewa Petir. Apakah itu baik bagiku, atau malah sebaliknya? Tanya Xiao Tian. Ki murni yang sampai ke tubuhmu, merupakan hal yang baik. Namun, hawa iblis yang diserap bola sinar hitam di dalam tubuhmu itu merupakan hal yang buruk. Jawab Dewa Petir. Maksudmu? Tanya Xiao Tian. Dewa Petir menjelaskan kepada Xiao Tian, bahwa bola sinar hitam itu merupakan perwujudan kebencian, amarah, ketakutan serta keputusasaan.
Semakin banyak kekuatan negatif yang diserap bola sinar hitam tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan Xiao Tian akan mengamuk tak terkendali. Aku akan mengamuk, tanya Xiao Tian. Benar sekali, semakin banyak kekuatan negatif yang diserap bola sinar hitam tersebut, maka semakin besar kemungkinanmu untuk mengamuk. Sama seperti ketika kau melawan ribuan siluman harimau, kau bahkan hampir menghabisi Kaibo dan naga hitam raksasa waktu itu. Jelas Dewa Petir. Jadi aku benar-benar mengamuk waktu itu. Lalu, apakah aku yang waktu itu terlihat sama persis dengan sisi gelapku yang aku lawan saat di labirin es? Tanya Xiao Tian. Persis, sangat persis. Jika kau belum bisa mengendalikan bola sinar hitam tersebut, mungkin kau bisa menjadi lebih ganas dari yang waktu itu. Jelas Dewa Petir. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Xiao Tian. Terus jaga kesadaranmu, lawan sisi gelapmu jika suatu hari nanti mencoba menguasai dirimu, dan untuk sementara waktu, jangan pernah mencoba mengendalikan elemen kegelapan. Jelas Dewa Petir. Aku memang mampu menguasai semua elemen, tapi aku baru mencoba elemen tanah, angin, air, es, serta api. Selain itu belum pernah ku coba sedikit pun. Akan ku ingat baik-baik agar tak akan pernah mencoba mengendalikan kekuatan elemen kegelapan. Sambung Xiao Tian. Setelah semua pertanyaan yang mengganjal di hatinya telah dijawab oleh Dewa Petir, Xiao Tian bisa fokus dalam tujuannya untuk menyerbu Istana Es. Sejak Xiao Tian dan Dewa Petir berbincang cukup lama di atas punggung naga hitam raksasa, mereka tak berhenti bergerak menuju lokasi lubang kunci dimensi es karena naga hitam terus terbang tanpa henti sejak keluar gua rahasia. Setelah terbang cukup lama ke arah utara, mereka pun melihat sebuah menara es yang menjulang tinggi. Di puncak menara tersebut terdapat sebuah lubang kunci menuju dimensi es. Xiao Tian melompat ke puncak menara saat naga hitam berada tepat di atasnya. Lubang kunci menuju dimensi es berada tepat di bawah kakinya. Xiao Tian memasukkan kunci dimensi es ke lubang kunci yang berada di puncak menara tersebut. Setelah kunci dimensi es telah terpasang di puncak menara, Xiao Tian memutar kunci tersebut untuk membuka portal menuju dimensi es. Bersiaplah akan ajalmu, Raja Iblis Lanbing. Ucap Xiao Tian sambil memutar kunci dimensi es yang telah terpasang di lubang kunci di puncak menara. Seketika portal berwarna biru muda dengan ukuran yang begitu besar muncul di atas menara. Portal tersebut muncul tepat di hadapan naga hitam raksasa yang masih terbang di atas puncak menara es. Setelah portal menuju dimensi es terbuka, Xiao Tian melompat ke atas punggung naga hitam raksasa. Mereka terbang memasuki portal tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah memasuki portal, Xiao Tian dan naga hitam raksasa berada di dalam dimensi es. Naga hitam raksasa membawa Xiao Tian terbang lurus menuju istana es dengan kecepatan tinggi. Setelah mencapai wilayah istana es, Xiao Tian dihadang oleh 8 Jenderal Iblis yang merupakan bawahan Raja Iblis Lanbing. Bentuk tubuh para Jenderal Iblis terlihat persis seperti manusia, sudah jelas bahwa para Jenderal Iblis tersebut telah menelan pil suci. Apa yang kau lakukan di sini, manusia? Ucap para Jenderal Iblis yang terbang di hadapan naga hitam raksasa sambil menaiki elang iblis. 8 elang iblis, dan 8 Jenderal Iblis beruang kutub yang telah berevolusi menjadi iblis tingkat tinggi yang setara dengan para petarung tingkat raja. Kini sedang terbang menghadang naga hitam dan Xiao Tian. Meski dihadang 8 orang Jenderal Iblis yang telah menelan pil suci, Xiao tak merasa takut sedikitpun. Karena kekuatannya kali ini jauh di atas kekuatan para Jenderal Iblis tersebut. Cih! Menyingkirlah dari hadapanku. Tegas Xiao Tian. Dasar sombong, semuanya ayo kita habisi dia. Ucap salah satu Jenderal Iblis.
8 ekor elang iblis mengeluarkan ribuan kristal es beracun ke arah Xiao Tian dan naga hitam. Xiao Tian mengendalikan angin di sekitarnya untuk membalikkan semua kristal es beracun tersebut kepada para jenderal iblis dan elang iblis mereka. Shat shat shat. Para elang iblis menghindari kristal es yang diarahkan menuju ke arah mereka, dan para jenderal iblis menangkis semua kristal es yang diarahkan menuju ke arahnya. Ketika para jenderal iblis masih sibuk menghindari serangan balik dari Xiao Tian, tiba-tiba saja, Xiao Tian berada tepat di hadapan salah satu jenderal iblis. Dia telah melompat ke atas salah satu elang iblis dengan kecepatan tinggi. Ketika berada tepat di hadapan salah satu jenderal iblis, Xiao Tian langsung menghajarnya dengan tangan kanannya yang telah dia lapisi oleh energi Qi yang begitu kuat. 2. Sementara itu, naga hitam raksasa menyemburkan bola api biru ke arah salah satu elang iblis. Ledakan bola api biru yang naga hitam keluarkan membuat jenderal iblis beserta elang iblis terluka begitu parah. 2. Kakak pertama, kakak kedua. Teriak salah satu jenderal iblis yang terkejut melihat kedua kakak seperguruannya dikalahkan dalam sekejap mata. Ketika pandangannya terfokus ke naga hitam raksasa, salah satu jenderal iblis yang baru saja berteriak ditendang oleh Xiao Tian yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Temuilah kedua saudaramu itu di neraka. 2. Adik keempat. Teriak salah satu jenderal iblis. Naga hitam raksasa menyemburkan bola api kuningnya ke arah para elang iblis yang tersisa. Api kuning tidak sekuat api biru, sehingga yang terluka hanyalah elang iblis yang terkena bola api tersebut secara langsung. Setelah menendang salah satu jenderal iblis, Xiao Tian melompat dari atas elang iblis yang dia naiki dengan memusatkan energi Qi di kedua kakinya. Untuk mempercepat gerakan lompatannya, Xiao Tian menghentakkan kakinya begitu keras tepat di punggung elang iblis yang sedang dia naiki. Dia melakukan hal tersebut bukan hanya untuk mempercepat gerakan, Xiao Tian juga berencana menghabisi elang iblis dengan menghentakkan kakinya yang telah dilapisi energi Qi yang begitu kuat. 2. Ketika para elang iblis kehilangan keseimbangan mereka karena luka yang mereka terima akibat bola api kuning dari naga hitam raksasa, Xiao Tian menghabisi para jenderal iblis yang masih berada di atas para elang iblis dengan menendang dan memukul para jenderal iblis yang tersisa. Duak-duak buk. Setelah selesai menghabisi para jenderal iblis, Xiao Tian melompat ke atas punggung naga hitam. 8 ekor elang iblis yang terluka parah jatuh ke daratan dengan kecepatan tinggi. Sedangkan 7 orang jenderal iblis yang Xiao Tian hajar terpental begitu jauh ke arah utara menuju Istana Es. Istana Es. Ketika sedang bersantai di singgasananya, Raja Iblis Lanbing dikejutkan oleh suara berisik yang terdengar dari luar istana. Duar duar duar. Tak lama setelah suara tersebut berhenti, 5 penjaga yang berasal dari luar Istana Es memasuki ruang singgasana dengan wajah yang terlihat panik. Mereka berlari sambil berteriak, "Yang mulia, ada penyusup yang menyerang Istana Es." Para jenderal iblis telah dikalahkan. Suara ledakan di luar istana berasal dari tubuh ketujuh jenderal yang telah menghantam bangunan istana. Teriak para penjaga. "Tunggu, kau bilang tadi hanya 7. Di mana yang satu lagi?" tanya Raja Iblis Lanbing. Entahlah. Yang pasti menurut ucapan para jenderal yang terluka mereka semua dikalahkan oleh seorang manusia yang mengendarai naga hitam raksasa. Jawab salah satu penjaga. "Apa katamu? Dikalahkan oleh manusia? Tak berguna, kenapa bisa kalah oleh seorang manusia? Apa mereka berhadapan dengan topeng bencana? Tapi dari mana topeng bencana mengetahui lokasi Istana Es?" "Cih, merepotkan," ucap Raja Iblis Lanbing. "Perketat penjagaan, dan bersiap untuk kedatangannya. Sepertinya kita akan menghadapi orang yang cukup merepotkan," tegas Raja Iblis Lanbing. "Siap Yang Mulia."
Chapter 162, Mengacaukan Istana Es. Setelah cukup lama terbang sambil menaiki naga hitam raksasa, akhirnya Xiao Tian telah sampai di Istana Es. Di luar istana tersebut terlihat ribuan pasukan iblis beruang kutub yang bersenjatakan tombak dan panah. Mereka menatap ke arah Xiao Tian sambil menunggunya berada di jarak serang mereka. Ketika sudah begitu dekat dengan kerumunan pasukan iblis beruang kutub, naga hitam raksasa terbang semakin tinggi untuk menghindari anak panah dari para iblis beruang kutub, sekaligus menjauh dari jarak serang mereka. Setelah naga hitam terbang begitu tinggi, para iblis berhenti memanan karena panah mereka tidak akan mencapai naga hitam yang jauh di atas langit. Ketika semua panah berhenti diluncurkan, Xiao Tian menyuruh naga hitam berhenti terbang menjauh. Setelah naga hitam berhenti terbang ke atas langit, tanpa rasa ragu dia melompat ke tengah kerumunan pasukan iblis beruang kutub dari atas naga hitam raksasa. Melihat Xiao Tian melompat ke arah mereka, para iblis beruang kutub memanah tubuh Xiao Tian. Namun ribuan anak panah yang mereka lepaskan ke arah Xiao Tian, tak sanggup melukainya sedikitpun. Xiao Tian melapisi tubuhnya dengan tekanan angin yang begitu tinggi, sehingga semua anak panah yang mendekati tubuhnya akan berbelok arah karena terkena pusaran angin yang melindungi tubuhnya. Karena terjatuh dari atas langit yang begitu tinggi, daratan yang Xiao Tian injak membentuk sebuah kawah yang begitu besar. Para pasukan iblis beruang kutub yang berada di dekat Xiao Tian terjatuh ke dalam kawah tersebut. Sedangkan yang agak jauh dari tempatnya mendarat, terpental begitu jauh akibat gelombang angin yang tercipta saat Xiao Tian menyentuh daratan. Duar. Xiao Tian terus melangkah maju menuju ke dalam istana es karena tak melihat Raja Iblis Lan Bing ataupun Putri Jia Li dan Putri Feng Yin. Beberapa iblis beruang kutub yang masih bisa bergerak mencoba menghadang Xiao Tian, namun Xiao Tian mengeluarkan gelombang angin yang begitu kuat hingga membuat ribuan pasukan iblis beruang kutub yang berada di sekitarnya berterbangan ke atas udara. Wosh! Dari atas istana es, berkumpul ribuan iblis beruang kutub yang membawa anak panah. Mereka memanah ke arah Xiao Tian untuk memperlambat gerakannya. Akan tetapi semua serangan mereka hanyalah sia-sia. Xiao Tian menerbangkan semua anak panah tersebut hingga berbalik arah mengenai semua pemanah yang berdiri di atas atap istana. Klep klep klep. Istana es. Ruang singgasana. Raja Iblis Lan Bing mencoba menyadarkan ketujuh jenderal iblis yang terluka parah. Dia memberi mereka begitu banyak pil tingkat tinggi dan mentransfer mereka begitu banyak kekuatan ki. Akan tetapi para jenderal iblis tak kunjung sembuh. Luka mereka malah terlihat semakin memburuk hingga akhirnya para jenderal iblis kehilangan nyawa mereka. Manusia sialan, sebenarnya racun macam apa yang dia berikan kepada para jenderal iblisku? Ucap Raja Iblis Lan Bing dengan kesal. Tak lama setelah para jenderal iblis menghembuskan napas terakhir mereka, Xiao Tian memasuki ruang singgasana sambil berkata, "Sepertinya semua jenderal kesayanganmu baru saja menemui ajal mereka." Raja Iblis Lan Bing. Ucap Xiao Tian. "Siapa kau? Bagaimana bisa kau mengenali wajahku? Bagaimana caramu memasuki istana es ini? Kemana semua penjaga? Di mana topeng bencana?" Tanya Raja Iblis Lan Bing. "Topeng bencana? Sepertinya kau telah salah paham. Topeng bencana tak ikut andil dalam kekacauan yang terjadi di Istana Es. Semua kekacauan yang terjadi di Istana Es, dimulai dari terlukanya para jenderal iblis hingga tewasnya seluruh penjaga. Semua itu akulah penyebabnya. Jelas Xiao Tian. Siapa kau dan kenapa mengacau di tempatku?" Ucap Raja Iblis Lan Bing. "Perkenalkan, namaku Xiao Tian. Orang yang akan berdiri di atas puncak kekuatan, orang yang akan membasmi semua kejahatan. Satu-satunya pangeran dari kerajaan petir, dan satu-satunya manusia yang akan mengakhiri kekuasaanmu." Jawab Xiao Tian. "Berhenti bercanda,
Berdiri di atas puncak kekuatan katamu. Pangeran kerajaan petir apanya? Seingatku pangeran kerajaan petir adalah pecundang, dan kerajaan petir tak memiliki seorang pemuda jenius yang mencapai tingkat kaisar petarung lapisan puncak di umur yang begitu muda. Jadi jangan berbohong kepadaku, ucap Raja Iblis Lanbing dengan kesal. Aku tak tahu bagaimana caramu memasuki istana es ini. Kalau kau berhasil masuk kemari, satu-satunya kemungkinan terbesar yaitu kau telah menghabisi Tailing Zen dan merebut paksa kunci menuju dimensi es. Entah siapa yang menolongmu hingga sampai bisa menuju kemari, tapi karena kau sudah mengacau di tempatku, maka aku harus menghabisimu, ucap Raja Iblis Lanbing. Sebelum kita saling beradu kekuatan, bisakah kau beritahu aku di mana kau menyembunyikan Putri Feng Yin dan Putri Jiali? Tanya Xiao Tian. Biasanya aku paling malas menjawab pertanyaan seseorang. Namun karena kau akan mati di tanganku, maka akan kuberitahu kepadamu. Mereka berada di ruang bawah tanah, lebih tepatnya di penjara suci. Untuk mencapai penjara suci, kau harus mencari tangga rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Ngomong-ngomong soal Putri Jiali, kalau tidak salah umurnya sudah tidak lama lagi. Semua itu terjadi karena aku telah banyak menguras daya hidupnya untuk menciptakan ratusan pul suci. Hahaha, tawa Raja Iblis Lanbing. Kalian dengar itu? Cari jalan menuju ruang bawah tanah, dan serahkan Raja Iblis Lanbing kepadaku, ucap Xiao Tian lewat telepati. Xiao Tian membuka portal ruang hampa jauh di belakang Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing tak menyadari kehadiran para siluman harimau beserta Kaibo yang keluar dari ruang hampa. Setelah cukup lama berbicara, akhirnya Tailung menemukan tangga rahasia saat tak sengaja menginjakan lantai di belakang kursi singgasana. Kursi singgasana Raja Iblis Lanbing tergeser saat lantai tersebut diinjak oleh Tailung begitu lama. Setelah kursi singgasana tergeser, terlihat jelas sebuah tangga rahasia menuju ruang bawah tanah. Ketika Raja Iblis Lanbing masih terfokus kepada Xiao Tian Kaibo beserta Tailung dan semua siluman harimau, memasuki ruang bawah tanah tanpa mengeluarkan suara. Meski melangkah cukup hati-hati, mereka tetap saja membuat Raja Iblis Lanbing curiga saat kursi singgasana kembali ke posisi awal. Karena saat kembali ke posisi awal, kursi singgasana itu mengeluarkan suara yang cukup keras. Trek. Raja Iblis Lanbing menengok ke arah singgasananya karena mendengar suara tersebut. Apa aku salah dengar? Kenapa aku tadi seperti mendengar sesuatu? Apakah ada yang memasuki ruang bawah tanah saat aku sedang bicara dengan manusia yang di hadapanku? Jangan-jangan suara tadi adalah pertanda bahwa topeng bencana sudah memasuki ruang bawah tanah. Aku harus cepat menyusulnya, pikir Raja Iblis Lanbing. Ketika Raja Iblis Lanbing berbalik arah menuju singgasana, Xiao Tian melemparkan bola api kuning ke arah Raja Iblis Lanbing. Duar. Apa kau ingin kabur? Lawanmu ada di sini, kau pikir kau mau kemana? Apa semua Raja Iblis itu, sepengecut dirimu? Ledek Xiao Tian. Raja Iblis Lanbing berbalik arah menghadap Xiao Tian lalu berkata, dasar manusia tak tahu diri, kau baru saja kehilangan kesempatan hidupmu. Kalau kau tak menyerang tadi, mungkin aku akan memaafkan nyawamu, ucap Raja Iblis Lanbing. Aku tak perlu maaf dari pengecut sepertimu, jawab Xiao Tian. Cih, merepotkan. Raja Iblis Lanbing menghentakkan kakinya ke lantai. Setelah menghentakkan kakinya, muncul ribuan jarum-jarum es yang terlihat begitu tipis dan runcing di sekitar tubuh Raja Iblis Lanbing. Matilah. Raja Iblis Lanbing menunjuk ke arah Xiao Tian dengan wajah yang kesal. Ribuan jarum-jarum es yang terlihat runcing melesat ke arah Xiao Tian. Teknik legenda, dinding es suci. Xiao Tian menghentakkan kakinya ke lantai lalu mengangkat tangan kanannya.
Sebuah dinding es yang begitu tinggi muncul melindungi tubuh Xiao Tian dari jarum-jarum runcing milik Raja Iblis Lanbing. Sialan, bagaimana caramu memperoleh teknik tingkat tinggi yang sanggup menahan serangan jarum-jarum esku? Ucap Raja Iblis Lanbing. Kau sebut jarum-jarum kecil itu serangan. Akan kutunjukkan padamu, apa yang dimaksud dengan serangan. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian menciptakan 10 buah kristal es yang berukuran cukup besar dan terlihat begitu runcing. Kristal-kristal es tersebut berputar layaknya sebuah bor dan melayang di sekitar tubuh Xiao Tian. Teknik tingkat legenda, bor kristal es. Ucap Xiao Tian. Raja Iblis Lanbing menahan 10 buah kristal tersebut dengan mengaktifkan sebuah perisai es di sekitar tangan kanannya. Cih, merepotkan. Ucap Raja Iblis Lanbing sambil menahan 10 kristal es dengan satu tangan. Setelah menahan kristal-kristal itu cukup lama, Raja Iblis Lanbing melontarkan kristal-kristal tersebut ke atas langit-langit istana. Wosh! Kristal-kristal es tersebut melesat ke atas langit-langit hingga menciptakan 10 buah lubang di atas langit-langit istana. Sulit dipercaya, jadi ini kekuatan seorang Raja Iblis. Lemah sekali. Ledek Xiao Tian. Sialan, beraninya kau meledekku. Kau ingin melihat kekuatanku. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku kepadamu. Ucap Raja Iblis Lanbing. Mata Raja Iblis Lanbing berubah menjadi berwarna merah, tubuhnya perlahan mengeluarkan bulu-bulu putih hingga menyelimuti seluruh tubuhnya. Wajahnya perlahan berubah menjadi wajah seekor beruang kutub. Ukuran tubuhnya terus membesar hingga menyentuh langit-langit istana. Huahahaha. Bersiaplah untuk menuju ke neraka. Tawa Raja Iblis Lanbing, dalam mode beruang kutub raksasa. Gila? Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari naga hitam raksasa. Aku menyesal karena sudah memancingnya terlalu jauh. Gumam melawan Raja Iblis Lanbing. Raja Iblis Lanbing telah berubah menjadi beruang kutub raksasa. Xiao Tian terpaksa menghadapinya karena harus mencegah Raja Iblis Lanbing pergi menuju ke ruang bawah tanah. Dewa Petir, bisakah kau ukur kekuatan Raja Iblis Lanbing saat ini? Ucap Xiao Tian. Kau kan sudah punya gelang dewa, pakai itu untuk mengukur kekuatannya. Jawab Dewa Petir. Mana mungkin aku bisa mengukur kekuatannya, tanpa gelang dewa pun. Aku bisa merasakan bahwa kekuatannya sangat jauh di atasku. Kau kan tahu, kalau gelang dewa tak bisa mengukur kekuatan lawan yang terlampau jauh di atasku. Jelas Xiao Tian dengan kesal. Aku hanya seorang roh sekarang, tapi aku bisa memastikan bahwa kekuatan Raja Iblis Lanbing jauh di atas kekuatan seorang dewa petarung. Jika dia mau, dia bisa mengalahkan topeng bencana dengan kekuatannya yang sekarang. Entah apa yang membuatnya menyembunyikan kekuatan sedahsyat itu selama peperangan Sekte Iblis waktu itu. Jelas Dewa Petir. Lagi-lagi lawan yang merepotkan. Kalau lawanku seperti ini terus, aku akan cepat menemui ajalku. Gumam Xiao Tian. Bukankah sudah kukatakan padamu, jika kau terus mengejar Putri Jiali maka kau akan sering berhadapan dengan keadaan yang mengancam nyawamu. Jelas Dewa Petir. Iya, berhenti mengingatkanku, ini jalan yang kupilih sendiri, dan aku harus melewati semua ini tanpa mengeluh. Itu yang ingin kau katakan padaku, bukan? Ucap Xiao Tian. Tidak, bukan itu. Satu-satunya hal yang ingin kukatakan saat ini yaitu, teruslah hidup dan kalahkan Raja Iblis Lanbing. Ucap Dewa Petir. Kalau soal itu tak perlu kau beritahukan padaku, akan kupastikan Raja Iblis Lanbing menemui ajalnya. Ucap Xiao Tian. Raja Iblis Lanbing menyemburkan badai salju yang dihiasi oleh ribuan kristal es beracun yang begitu tajam. Xiao Tian menghindari serangan Raja Iblis Lanbing dengan melompat ke atas udara. Naga hitam raksasa datang menjemput Xiao Tian,
lalu membawa Xiao Tian terbang ke atas langit sambil menghindari semua serangan badai salju yang dilancarkan Raja Iblis Lanbing. Naga hitam beserta Xiao Tian mencoba menyerang Raja Iblis Lanbing menggunakan bola api biru dari segala arah, namun tak ada satupun serangan mereka yang memberikan dampak. Bulu-bulu putih yang menyelimuti tubuh Raja Iblis Lanbing begitu tebal dan kokoh, hingga bisa menahan semua serangan mereka. Hahaha, berhenti melakukan serangan yang sia-sia, manusia. Ledek Raja Iblis Lanbing. Cih, apa yang harus kulakukan agar bisa menghabisi raksasa ini? Pikir Xiao Tian. Ruang bawah tanah. Tai Lung beserta pasukannya menghabisi semua penjaga yang bertugas di dalam ruang bawah tanah. Sedangkan Kaibo dan beberapa siluman harimau, menjaga di pintu masuk tangga rahasia, untuk menghadang musuh jika ada yang memasuki ruang bawah tanah. Di dalam pintu masuk menuju ruang bawah tanah, Kaibo beserta beberapa siluman harimau yang merupakan mantan bawahan Tai Ling Zhen, mendengar suara tawa dari Raja Iblis Lanbing. Kaibo juga merasakan kengerian kekuatan Raja Iblis Lanbing, tapi dia lebih khawatir melihat para siluman harimau yang merupakan mantan bawahan Tai Ling Zhen terlihat begitu gemetar ketakutan. Kekuatan ini, semoga Dewa Obat Xiao Tian tidak apa-apa. Semoga tak bernasib seperti Dewa Obat yang sebelumnya. Ucap para siluman harimau perak. Tunggu, jadi kalian tahu mengenai apa yang terjadi dengan Dewa Obat yang sebelumnya? Tanya Kaibo. Sebenarnya seseorang yang kami sebut sebagai Dewa Obat, telah lama tewas dibunuh oleh Raja Iblis Lanbing. Dia terbunuh saat mencoba melawan Raja Iblis Lanbing beserta pasukannya yang sedang menyerbu ke Istana Es. Jelas salah satu siluman harimau perak. Tunggu, apa maksudmu? Bukankah Tai Lung bilang kalau kalian kalah karena Dewa Obat tak melindungi kalian? Kenapa cerita kalian berbeda dengan cerita Tai Lung? Tanya Kaibo. Itu semua terjadi karena ingatan Tai Lung dan pasukannya telah dimanipulasi oleh Raja Iblis Lanbing. Berbeda dengan Tuan Tai Ling Zhen beserta pengikutnya, kami telah menelan pil dari Dewa Obat hingga ingatan kami tak bisa dimanipulasi. Selama ini, kami berpura-pura tunduk di bawah perintah Raja Iblis Lanbing. Sedangkan Tai Lung beserta pasukannya menolak tunduk kepada Raja Iblis Lanbing dan terus membenci Tuan kami. Raja Iblis Lanbing memang bisa memanipulasi ingatan, tapi dia hanya bisa melencengkan sedikit kenyataan dengan sisa kekuatannya saat itu. Hal itu terjadi karena kekuatannya sudah cukup terkuras habis saat melawan Dewa Obat waktu itu. Jelas salah satu siluman harimau perak. Para siluman harimau perak menjelaskan bahwa, ketika Raja Iblis Lanbing berubah menjadi beruang kutub raksasa, Dewa Obat mereka tewas di tangan Raja Iblis Lanbing setelah melawan dengan seluruh tenaganya. Sedangkan dalam ingatan Tai Lung, Dewa Obat tidak datang membantu mereka, dan mereka tak punya kesempatan untuk melawan balik. Tai Ling Zhen beserta pasukannya pura-pura tunduk di hadapan Raja Iblis Lanbing, demi membangkitkan kembali Dewa Obat mereka. Selama ini Tai Ling Zhen beserta pasukannya menyembunyikan tubuh milik sang Dewa Obat, ke dalam ruang bawah tanah di markas rahasia siluman harimau perak. Untuk membangkitkan sang Dewa Obat, Tai Ling Zhen memerlukan ratusan ribu pil suci. Karena pil suci hanya bisa didapat dari Istana Es, dia rela tunduk di hadapan Raja Iblis Lanbing. Itulah alasan mengapa dia menculik semua wanita suci dengan elemen es murni yang dia temukan. Sejauh ini baru 2 wanita suci yang mereka temukan, yaitu Putri Jia Li dan Putri Feng Yin. Setelah mendengar penjelasan para siluman perak, Kaibo mulai mengerti dengan apa yang telah terjadi. Lalu, kenapa kau tak menceritakannya kepada kami sejak Tai Ling Zhen meninggal? Tanya Kaibo. Karena Dewa Obat Xiao Tian berkata, kalau dia telah membaca semua ingatan Tai Ling Zhen. Dia juga memberitahu kami lewat telepati, agar tak menceritakan semua itu kepada kalian.
Jelas salah satu siluman harimau perak. Ketika sudah lama bercerita, Tai Lung beserta pasukannya telah kembali dari penjara suci. Mereka membawa Putri Jiali dan Putri Feng Yin yang masih tak sadarkan diri. Tanpa sengaja, Tai Lung mendengar semua cerita para siluman harimau perak. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia sebesar ini dari kami? Kenapa? Kalau kau cerita sejak dulu, mungkin kakakku Tai Ling Zhen tidak perlu mati. Teriak Tai Lung sambil berlari menghajar salah satu siluman harimau perak. Brook, maafkan kami hanya menuruti perintah atasan kami. Ucap para siluman harimau perak. Ketika Tai Lung ingin menghajar para siluman harimau perak lagi, Kaibo menahan pukulan Tai Lung sambil berkata, "Berhenti mencari keributan di sini, untuk sekarang kita adalah tim. Simpan tenagamu untuk melawan para iblis. Jika kau melukai mereka, maka sama dengan melukai aliansi kita. Karena jika mereka terluka, jumlah pasukan kita juga akan berkurang. Demi merebut kembali Istana Es, kumohon berhentilah membuat keributan." Ucap Kaibo. "Cih, kalian beruntung karena iblis kecil melindungi kalian. Ayo kita keluar dari tempat ini, dan membantu Dewa Obat Xiao Tian menghabisi Raja Iblis Lanbing." Ucap Tai Lung. Tai Lung beserta pasukannya melangkah keluar ruang rahasia, diikuti oleh Kaibo dan para siluman harimau perak yang berjalan di belakang mereka. Istana Es. Raja Iblis Lanbing terus menyerang Xiao Tian dengan semburan badai kristal beracun, namun Xiao Tian masih bisa menghindari semua serangan itu dengan bantuan naga hitam raksasa yang terbang dengan kecepatan tinggi. "Sial, aku hanya bisa terus menghindar, dan tak bisa menyerang balik. Setiap aku ingin menyerang ke arahnya, dia selalu menyemburkan badai merepotkan itu. Bukan hanya itu, meskipun aku berhasil menerobos badai dan menyerang balik ke arahnya, tak ada satupun serangan yang berhasil melukai tubuh kerasnya. Merepotkan." Ucap Xiao Tian. Setelah cukup lama menghindari serangan dari Raja Iblis Lanbing, Tai Lung dan pasukannya keluar dari ruang bawah tanah membawa Putri Jiali dan Putri Feng Yin. Tai Lung berteriak keras untuk memanggil Xiao Tian, agar membuka portal ruang hampa. "Dewa Obat Xiao Tian, kami berhasil menolong teman-temanmu. Tolong buka portalnya agar kami bisa memasukkan teman-temanmu ini ke dalam portal." Teriak Tai Lung. Raja Iblis Lanbing menatap ke arah mereka karena mendengar teriakan Tai Lung. Dia menyemburkan badai kristal beracun ke arah Tai Lung dan pasukannya tanpa pikir panjang. Xiao Tian langsung membuka portal menuju ruang hampa. Beberapa bawahan Tai Lung memasuki portal tersebut sambil menggotong tubuh Putri Feng Yin dan Putri Jiali ke dalam portal. Sedangkan Tai Lung beserta pasukannya yang tersisa, melompat menghindari semburan badai kristal es tersebut. "Duar! Dasar bodoh, kenapa kalian tidak masuk ke portal juga?" Teriak Xiao Tian. "Maafkan kami tak bisa membiarkanmu bertarung seorang diri. Karena Istana Es juga merupakan tanah air kami." Ucap Tai Lung. "Serang!" Teriak para bawahan Tai Lung sambil berlari mendekati Raja Iblis Lanbing. "Makhluk-makhluk bodoh, menjauhlah dariku!" Teriak Raja Iblis Lanbing sambil menghempaskan para siluman harimau dengan memakai tangannya. Duar! Para siluman harimau beterbangan ke atas udara karena serangan Raja Iblis Lanbing. Ketika mereka hampir tewas terkena semburan badai kristal es beracun, Xiao Tian membuka portal ruang hampa tepat di bawah para siluman harimau. Dia menutup portal ruang hampa, ketika para siluman harimau sudah tersedot masuk ke dalam portal tersebut. "Dasar bodoh, dia bukan lawan kalian. Berhentilah keras kepala dan masuklah ke dalam ruang hampa. Ini juga berlaku untukmu Tai Lung." Teriak Xiao Tian. Xiao Tian membuka portal menuju ruang hampa tepat di hadapan Tai Lung. Para siluman harimau perak beserta Kaibo langsung melompat memasuki portal tersebut tanpa rasa ragu.
Diikuti oleh para bawahan Tai Lung yang gemetar ketakutan, karena tahu bahwa kekuatan mereka tak bisa melawan beruang kutub raksasa. Sedangkan Tai Lung masih bersikeras menolak perintah Xiao Tian. Dia berlari mendekati Raja Iblis Lanbing, meninggalkan portal ruang hampa, dan fokus menatap ke arah Raja Iblis Lanbing sambil berlari menghindari semua serangannya. Dia terus berlari memutari Raja Iblis Lanbing, lalu menaiki punggungnya yang penuh bulu. "Matilah kau, beruang terkutuk!" teriak Tai Lung sambil memukul punggung Raja Iblis Lanbing memakai jurus mematikan yang biasa menjadi andalannya. Sayangnya tangan kanannya yang berlapis sinar biru, tak bisa membekukan tubuh Raja Iblis Lanbing. Serangan yang dia lancarkan malah berbalik mengenainya, hingga membuat tubuh Tai Lung membeku diselimuti oleh es yang begitu dingin. "Hahaha, dasar bodoh. Tubuhku diciptakan untuk menyerap semua kekuatan relik, dan kekuatan milikmu itu berasal dari relik beku. Terima kasih karena telah memberikan sebagian kekuatan relikmu kepadaku, Tai Lung," ucap Raja Iblis Lanbing, sambil meremukkan tubuh Tai Lung yang membeku, dengan meremas tubuh beku Tai Lung memakai tangan raksasanya. "Beruak, Tai Lung!" teriak Xiao Tian. Bersambung.